Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ari, dimanapun Anda berada, yang sangat menikmati dan suka dengan channel ini, ya, tentunya tidak akan pernah meninggalkan konten-konten yang kami sajikan untuk memberikan yang terbaik terhadap sahabat Ari. Kali ini saya akan mengulas tentang sosok Anas Urbaningrum sebagai politikus yang memiliki rekam jejak serta fenomenal, ya, dengan tapak tilasnya dalam dunia politik di Indonesia. Kalau kita lihat, kita cermatin dari beberapa literatur yang saya tilik, ya, ternyata Anas bukan orang yang begitu saja hadir, ya, dalam perpolitikan di Indonesia. Proses dilalui dari seorang aktivis dan dia balut menjadi seorang intelektual, ya, dengan mengenyam pendidikan tinggi sampai dia meraih gelar doktor, dan dia banyak malah melintang dalam dunia organisasi. Tapi tetap banyak pihak yang membesarkan Anas pada ketika itu untuk menjadi seorang politikus dan aktivis yang memang konsen untuk memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan bangsa dan negara ini. Anas bagi banyak orang menjadi perekat. Anas bagi banyak orang menjadi magnet dalam bagaimana menjadi sosok teladan untuk generasi di bawahnya. Banyak orang yang mengatakan kalau Anas Urbaningrum itu sosok yang memiliki nilai intelektual yang tinggi. Kenapa? Karena beliau banyak mengalami proses perdebatan, banyak mengalami proses dialektika, sehingga membuat kapasitas dia itu kelasnya di atas rata-rata pada usianya pada saat itu, atau pada level di usianya pada saat itu. Kalau lebih jauh kita mengenal Anas, tentunya tidak pernah bisa terlepas dengan partai besar Demokrat, karena Anas pernah menjabat sebagai ketua umum Demokrat selama kurun waktu 3 tahun, 2010 hingga 2013. Terlepas bahwa Anas mengalami turbulensi dan juga terikat dalam urusan hukum dan dia harus menjalani dan melalui proses hukum itu, bagi saya bukan hal itu yang menarik untuk saya ulas dalam konten esensi kali ini. Yang ingin saya ulas ketika Anas keluar, apa sih yang akan dia lakukan? Manuver apa yang semua orang selalu bertanya-tanya? Apakah ini akan mengganggu Demokrat? Apakah ini akan ada upaya balas dendam jilid kedua? Apakah ini akan ada tindakan-tindakan yang akan nanti mempengaruhi konstelasi politik Indonesia? Saya akan coba membuat dan membahanin argumentasi yang sangat rasional bagi saya, ya, secara subjektif, ya. Jadi kalau sahabat Ari punya pandangan sendiri, punya perspektif sendiri, silakan, itu hak, ya, sahabat Ari dalam bagaimana merespon sosok ini. Satu, saya akan coba mengulas ketika ada yang mengatakan Anas akan balas dendam, ya, kepada Partai Demokrat. Kalau itu terjadi, kita anggaplah, maka dirinya akan dianggap orang yang tidak punya dalam tanda kutip, ya, sikap ksatria, sikap yang bijak, bahkan cenderung akan dinilai orang yang tidak bisa menerima satu keadaan dalam dirinya sendiri. Kalau dia terjebak dalam dimensi balas dendam itu, maka yang dirugikan tuh, paling yang dirugikan adalah partai yang dia bentuk, PKN. Dan itu apapun cerita, kalau saya cermatin sebagai ketua umum, sebagai presidium umum, Anas bukanlah orang yang akan melakukan hal itu, ya, untuk merusak, ya, partainya yang sudah dibentuk tentang Kebangkitan Nusantara, Partai Kebangkitan Nusantara itu. Karena ketika dia melakukan dendam, maka energinya itu, kerja-kerja politiknya pun akan menutupi mimpi besar dia untuk membesarkan partainya. Bahkan ketika dia mampu menghilangkan nilai itu, malah orang akan memberikan apresiasi luar biasa bahwa dendam itu tidak ada lagi dalam diri Anas, dan dia menunjukin dedikasi, eksistensi dalam politik Indonesia. Dia pengaruhin dinamika politik Indonesia melalui partainya, ya, Partai Kebangkitan Nusantara itu. Tentunya ini akan menjadi modalitas kuat dalam membentuk opini publik terhadap sosok Anas yang tidak melakukan balas dendam. Hal lain ketika umpamanya Anas akan cenderung disibukin untuk
membesarkan partainya ketimbang urusan balas dendam. Karena membesarkan partai itu butuh energi yang luar biasa. Kalau dia bagi menjadi urusan balas dendam akan terjebak dan akan tidak fokus untuk membesarkan partainya. Dan juga dia juga akan lebih sangat, Anas itu punya sikap inilah, kebijaksanaan yang tinggi lah, kenegarawanan itu tinggi sekali lah ya, sehingga dia akan lebih condong bagaimana mimpi untuk membesarkan Indonesia, mimpi untuk membesarkan partainya, mimpi untuk bersama-sama berkolaborasi dengan partai lain ya, untuk mewujudkan Indonesia hebat ya, dengan segala aspek ya. Tentunya ini akan saya lihat sebagai bentuk konsentrasi Anas ketika keluar dari penjara ya, atau sudah keluar dari penjara, itu yang akan dia urus ya. Kalaupun ada ya pihak-pihak yang akan memanfaatkan Anas sebagai martir, sebagai ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan Anas untuk menghantam Demokrat melalui tangan Anas ya, ini juga akan menjadi satu semacam cobaan ya bagi Anas, apakah dia akan pakai itu atau tidak ya. Bagi saya, melihat secara subjektivitas saya ya, ketika ada orang yang menitip dendamnya kepada Anas untuk menghantam Demokrat, ketika ada orang yang menyuplai logistik untuk menghantam Demokrat ya, bagi saya akan merugikan Anas selaku orang yang dihormatin dan juga orang yang akan dijadikan sebagai patron di dalam gerakan berpolitik di Indonesia, khususnya untuk kalangan milenial dan kalangan kaum muda ya. Terpenting juga bagi saya ya, membangun kerja-kerja politik ya. Bagi Anas itu kan butuh penyesuaian lagi. Dia harus mengaktifkan dirinya lagi, masuk dalam dunia politik yang memang perlu dia selami lagi pasca dia tidak bergelut dalam dunia politik ya. Dan juga bagi saya, bagaimana Anas mampu merajut kembali jejaring yang dia sudah milikin itu. Ini yang penting. Makanya Anas akan sowan ke ulama, karena ketika Anas di penjara, ulama-ulama banyak datang ke penjara itu. Artinya ulama masih menganggap Anas luar biasa pengaruhnya, apalagi cucu ulama besar juga Anas ya. Mau nggak mau tentunya itu akan menjadi modalitas politik ya. Ketika Anas mampu merajut segmentasi dalam setiap jejaring yang dia miliki, ulama, aktivis, pengusaha ya, dan lain-lain, maka bisa dipastikan ya ada pengaruh ya, yang akan menurunkan nilai Demokrat di dalam konstelasi politik Indonesia ketika keberadaan Partai Kebangkitan Nusantara itu mampu lolos dalam parlemen threshold umpamanya ya. Karena untuk lolos parlemen threshold itu bukan mudah. Kalau Anas sibuk dalam urusan dendam, Anas sibuk dalam urusan manuver untuk menghantam Demokrat, dia lupa mimpi besar untuk membesarkan partainya sendiri ya, yang wajib lolos parlemen threshold ya, sebesar 3% atau 4% itu. Nah, artinya kan itu bukan kerja mudah, butuh konsentrasi yang pure dan total ya. Nah, maka saya berharap kalau kita membaca itu jangan juga terlalu menggunakan ego sehingga membuat nalar kritis kita, nalar objektivitas kita, nalar sehat kita ya itu hilang ketika membaca sosok Anas yang dilihat dalam konstelasi politik Indonesia. Itu saja dari saya tentang esensi kali ini. Sampai ketemu lagi dengan hal-hal yang lain yang akan saya ulas untuk memberikan yang terbaik bagi sahabat Ari. Sampai ketemu lagi bersama saya. Salam jalan.